Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Tuban dan juga asal-usul dari nama Tuban. Bagaimana kisah dan ceritanya, silakan disimak berikut ini. Cikal bakal yang menurunkan adipati di Tuban adalah Prabu Banjaransari, raja di negeri Pajajaran. Karena beliau dikaruniai banyak putra dan salah satu dari keturunannya yang di kemudian hari menurunkan silsilah Adipati Tuban. Kala itu kerajaan Pajajaran yang berpusat di dekat Ciamis sedang mengalami puncak kejayaan. Kemakmuran dan keadilan benar-benar dirasakan oleh rakyat, mulai dari ibu kota kerajaan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Prabu Banjaransari yang bertahta adalah sosok yang sangat bijaksana sehingga dielulukan oleh rakyatnya. Kemasyhuran nama Prabu Banjaransari tidak hanya menjadi buah bibir rakyatnya saja, akan tetapi keharuman namanya telah merambah sampai ke negeri-negeri manca. Baginda Raja juga dikaruniai banyak putra dan cucu. Salah satu putra beliau adalah Raden Haryo Metahun. Berkah dari perkawinannya, Raden Haryo Metahun dikaruniai putra bernama Haryo Randukuning. Suatu hari Raden Arya Randukuning meminta izin ayahandanya dan juga ibunya untuk mengembara jauh ke timur. Tentu saja niatnya itu ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tuanya. Namun Prabu Banjaransari yang merupakan kakeknya ketika mengetahui alasan cucunya mengembara untuk menyempurnakan ilmu dan menambah pengetahuan, maka segeralah Baginda memberinya restu. Sejak saat itu, Raden Arya Randukuning meninggalkan kehidupan istana yang serba mewah. Ia memilih mengembara ke arah timur, menyusuri daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa. Tak peduli siang atau malam, Raden Arya Randukuning terus berjalan menembus tebalnya hutan jati. Sesampainya di kaki Gunung Kalakwilis, Raden Arya Randukuning bekerja keras membuka hutan Srikandi yang membentang di sepanjang daerah pantai. Atas kegigihan dan kesaktiannya, hutan itu dalam waktu sekejap berhasil diubah menjadi perkampungan, bahkan akhirnya menjadi sebuah kadipaten yang diberi nama Kadipaten Lumajang Tengah. Setelah menjadi adipati di Lumajang Tengah, Raden Arya Randukuning bergelar Kiai Ageng atau Kiai Gede Lebe Lontang. Di dalam Babad Tuban dikisahkan, ketika berkuasa di Lumajang Tengah, Kiai Gede Lebe Lontang berhasil memimpin. Di dalam Babad Tuban dikisahkan, ketika berkuasa di Lumajang Tengah, Kiai Gede Lebe Lontang berhasil memimpin rakyatnya untuk menapaki kemakmuran. Stabilitas Kadipaten Lumajang Tengah sangat terjamin mengakibatkan keamanan dan kemakmuran rakyatnya terjaga. Masyarakat kecil tidak kekurangan suatu apapun. Hewan-hewan piaraan berkembang biak dengan pesat. Walau hewan-hewan piaraan itu berkeliaran secara bebas, tak seorang pun berani mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Begitu pula para durjana sama sekali tidak bisa berkutik karena kewibawaan sang adipati. Beliau mempunyai budi pekerti yang amat luhur dan patut dijadikan teladan bagi para bawahannya. Hal itulah yang membuat para abdi pemerintah dengan penuh kesadaran menjalankan roda pemerintahan secara jujur. Kiai Gede Lebe Lontang berhasil menjalankan pemerintahan di Lumajang Tengah selama kurang lebih 20 tahun. Kabupaten Lumajang Tengah itu sekarang menjadi dusun yang bernama Banjar di Kecamatan Jenu. Kiai Gede Lebe Lontang dikaruniai seorang putra bernama Raden Arya Bangah. Sesudah ayahandanya mangkat, Arya Bangah menolak untuk naik tahta menggantikan ayahnya sebagai adipati di Lumajang Tengah. Ia malah memilih berkelana bersama pengikutnya ke arah selatan. Sesampai di kaki pegunungan Kapurengel, Arya Bangah dan para pengikutnya bahu-membahu membuka hutan untuk dijadikan perkampungan.
Siang dan malam, Arya Bangah dan para pengikutnya bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya. Setelah berhasil, tempat baru itu diberi nama Kabupaten Gumenggeng. Raden Arya Bangah saat menjalankan pemerintahan di Gumenggeng selama kurang lebih 22 tahun lalu meninggal dunia. Bekas Kadipaten Gumenggeng sekarang menjadi Pedukuhan Gumeng, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel. Raden Arya Bangah mempunyai seorang putra bernama Raden Aryo Dangdang Miring. Semenjak muda, Raden Aryo Dangdang Miring senang menjalankan tapa brata. Ketika melaksanakan tapa brata itulah Raden Aryo Dangdang Miring mendapatkan ilham, yaitu setelah ayahnya mangkat, Raden Aryo Dangdang Miring tidak boleh melanjutkan pemerintahan ayahandanya di Gumenggeng, karena cita-cita yang mulia dan luhur tidak akan terlaksana. Raden Aryo Dangdang Miring harus membuka areal hutan sendiri yang terletak di arah barat laut Gumenggeng. Segala cita-citanya baru berhasil jika putranya kelak membuka hutan bernama Papringan. Selanjutnya Raden Aryo Dangdang Miring dan para prajuritnya menuju ke barat laut untuk membuka hutan bernama Ancer-Ancer. Setelah hutan tersebut menjadi pemukiman, maka diberi nama Kadipaten Lumajang. Raden Aryo Dangdang Miring memerintah Kadipaten Lumajang kurang lebih 20 tahun. Tersebutlah kisah tatkala itu Raden Arya sedang membuka tanah yang masih berupa hutan bambu yang bernama Papringan. Tanpa diduga-duga sebelumnya, muncullah sebuah keajaiban dengan keluarnya air, yang dalam istilah Jawa disebut metu dan bayune, yang jika dirangkaikan menjadi tuban. Peristiwa itu oleh Raden Arya Dangdang dijadikan sebagai tonggak sejarah dalam memberi nama tanah tersebut dengan nama Tuban. Dan selanjutnya kita kenal dengan nama Kabupaten Tuban. Sementara itu sejarah pemerintahan Kabupaten Tuban diawali pada zaman Majapahit, tepatnya ketika peristiwa agung pelantikan Ronggolawe untuk menjadi Adipati Tuban yang pertama oleh Raja Majapahit Raden Wijaya. Peristiwa pelantikan itu dilaksanakan pada tanggal 12 November 1293 Masehi, yang pada akhirnya oleh pemerintah Kabupaten Tuban tanggal 12 November dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tuban. Adapun versi lain mengenai nama Tuban ini dapat kita simak berikut ini. Tuban berasal dari kata watu tiban. Hal ini dikaitkan dengan sebuah cerita bahwa ketika kekuasaan Majapahit berakhir, maka harta kekayaan Majapahit dipindahkan ke Demak. Barang-barang yang dipindahkan ke Demak tersebut termasuk adalah pusaka yang berbentuk yoni. Guna memindahkannya, maka dipercayakan kepada sepasang burung bangau. Sesampai di Tuban, burung-burung tersebut diolok-olok oleh anak-anak yang sedang menggembala. Tampaknya sepasang burung bangau itu tersinggung dan menjatuhkan barang bawaannya. Daerah tempat jatuhnya barang pusaka tersebut kemudian diberi nama Tuban, kependekan dari Watu Tiban. Menurut kebiasaan masyarakat Tuban yang mudah diarahkan untuk melaksanakan tugas guna membangun negerinya, sifat-sifat seperti itu dalam bahasa Jawa disebut ngestu, ake kewajiban. Adapun pendapat lain mengatakan, kata Tuban berasal dari kata tubo, yaitu sejenis tanaman yang dapat dibuat racun. Hal ini dibuktikan bahwa di sebelah barat kota Tuban terdapat daerah yang bernama Jenu. Menurutnya, kata Jenu dan tubo memiliki arti yang tidak jauh berbeda. Versi lain juga mengatakan, nama Tuban berasal dari sebuah sumber air tawar yang ditemukan di tempat tersebut. Peristiwa ini membuat orang menamakannya Metu Banyu, yang artinya keluar air. Dari kata metu dan banyu, maka disebutlah Tuban. Sehingga tempat tersebut kemudian dinamakan Tuban. Dulunya Tuban bernama Kambang Putih. Sudah sejak abad ke-11 sampai dengan 15 dalam berita-berita para penulis Cina pada zaman dinasti Song dan dinasti Yuan sampai zaman dinasti Ming.
Berita catatan tentang bentuk fisik kota Tuban secara samar-samar didapat dari berita kapal Belanda yang mendarat di Tuban yang dipimpin oleh Laksamana Muda Panwajib, yaitu pada tahun 1599 Masehi. Dalam berita itu disebutkan bahwa orang Belanda terkesan sekali oleh kemegahan Keraton Tuban. Selain itu, juga terdapat gambar dari alun-alun Tuban pada abad ke-16 waktu diadakan latihan sesenenan. Kota pelabuhan utama di pantai utara Jawa yang kaya dan banyak penduduk Tionghoanya, orang Cina menyebut Tuban dengan nama Duban atau nama lainnya adalah Cumin. Pasukan Cina Mongol atau tentara Tartar yang pada tahun 1292 datang menyerang Jawa bagian timur, kejadian yang menyebabkan berdirinya Kerajaan Majapahit mendarat di Tuban. Dari sanalah sisa-sisa tentaranya kemudian meninggalkan Pulau Jawa untuk kembali ke negaranya. Tapi sejak abad ke-15 dan 16, kapal-kapal dagang yang berukuran sedang sudah terpaksa membuang sauh di laut yang cukup jauh dari garis pantai. Sesudah abad ke-16 itu, memang pantai Tuban menjadi dangkal oleh endapan lumpur. Keadaan geografis seperti ini membuat kota Tuban dalam perjalanan sejarah selanjutnya sudah tidak menjadi kota pelabuhan yang penting lagi. Nah, seperti itu ya, asal-usul nama Tuban dan juga sejarah dari terbentuknya Kabupaten Tuban. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog ini. Silakan simak kisah, sejarah, legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.